warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nah, di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktik konseling. Nah, di sini saya akan menggunakan pendekatan dengan person centered therapy atau PCT. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum, Kak. Iya, Indri. Silahkan duduk. Gimana Indri, posisi duduknya apakah sudah nyaman? Sudah, Kak. Nah, jadi tadi gimana perjalanannya ke sini? Apakah ada kendala tadi di jalan? Alhamdulillah lancar, Kak. Oh, lancar ya, alhamdulillah. Nah, jadi Indri, kabarnya gimana? Kan kita udah lama nggak ketemu. Jadi kabarnya gimana? Kurang baik, Kak. Makanya saya kesini mau konsul sama Kakak. Oh iya. Jadi saya ingin bertanya dulu, apakah Indi sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum. Berarti baru pertama ini ya? Iya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien yang dimana di sini adalah saya sebagai konselor dan kamunya sebagai klien yang dilakukan secara tatap muka di sini untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang kamu alamin. Gitu, apakah sudah paham? Sudah, Kak. Nah, terus dalam konseling ini tuh terdapat asas yang dimana harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti pembicaraan kita selama proses konseling itu akan saya rahasiakan dari siapapun. Terus asas keterbukaan, di sini kamu harus terbuka untuk menceritakan semua masalah yang sedang kamu alamin saat ini. Terus di sini juga asas kesukarelaan. Kesukarelaan tuh kamu melakukan proses konseling ini tuh secara sukarela, tidak ada tekanan apapun. Apakah kamu sudah mengerti? Mengerti ya. Nah, di sini proses konseling ini saya hanya memiliki waktu sekitar 15 menit. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Karena nanti saya ada urusan gitu kan. Jadi waktunya hanya sekitar 15 menit. Nah, tadi kan kamu menceritakan kepada saya bahwa kabar kamu tuh akhir-akhir ini tuh kan kurang baik gitu kan. Nah, boleh diceritakan kepada saya apa yang sedang kamu rasakan saat ini tuh apa gitu? Jadi sekarang tuh saya kayak mengalami setiap hari tuh overthinking gitu, Kak. Apalagi kan ini tuh UAS gitu kan. UAS itu kan biasanya tugas ngumpul semua tuh semua tugas tuh minta dikumpul kan. Jadi tuh tiap malam tuh saya overthinking, kayak jadi nggak bisa tidur, kurang tidur kayak gitu. Jadi stres mau ngerjain yang mana dulu, saya tuh bingung gitu. Terus apalagi kemarin tuh ada kendala sedikit buat mau ngerjain tugasnya tuh, kayak laptop saya rusak, jadi tuh sedikit menghambat tugas saya gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak overthinking, kayak gimana cara ngerjainnya, kayak banyak banget tugasnya dan malah rusak lagi laptopnya. Jadi overthinking gitu. Jadi kamu merasa overthinking ya karena tugas kamu tuh terlalu banyak, terus juga ada kendala karena laptop kamu rusak, terus akhirnya kamu itu mengalami overthinking yang berlebihan dan juga kecemasan karena hal tersebut. Apakah begitu? Iya. Saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak kurang tidur gara-gara overthinking mikirin itu, kayak bisa tidur tuh jam 4, jam 6 pagi dan jam 8 tuh udah berangkat kuliah lagi. Jadi tuh saya tuh di kampus itu tuh kayak lemes, matanya tuh kayak ngantuk gitu, berat banget. Akhirnya kayak sakit-sakitan gitu. Terus tambah lagi tuh tugas-tugas saya tuh ada yang kelompok berdua sama teman saya. Nah itu tuh kayak lebih apa ya,
yang lebih ngerjain tuh lebih dominan tuh saya yang ngerjain gitu, jadi saya tuh tambah stres gitu. Harusnya tugas kelompok kan bareng-bareng gitu, tapi ini saya yang lebih dominan gitu. Jadi saya kayak tambah merasa terbebani lah dari itu gitu. Terus habis itu tuh eh, kayak bingung mau cerita ke siapa kak, soalnya tuh ini kan kayak ibaratnya kan kayak rahasia aku gitu, mau cerita ke orang, ke teman gitu tuh takut malah dibocorin gitu, takut malah jadi konflik kalau misalnya ada yang bocor gitu, terus kawan kelompok aku tersinggung gitu, jadinya kan malah jadi konflik, malah jadi masalah baru gitu. Saya takutnya kayak gitu. Berarti kamu melakukan konseling ini karena kamu percaya kepada saya ya. Iya. Kamu sudah bagus, sudah berani terbuka, sudah berani menceritakan apa yang sedang kamu alami kepada saya seperti itu. Nah, selain kamu sering overthinking, apakah ada masalah lain lagi yang sedang kamu alami? Ya, jadi gara-gara masalah tersebut saya tuh jadi homesick gitu kak, kayak jadi apa ya, kayak ini kan bentar lagi kan libur semester, dan saya tuh kayak udah nggak betah banget sama masalah ini, sama tugas-tugas ini, jadi kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Apalagi orang tua tuh kayak udah nelpon terus kayak nanya kapan pulang gitu, jadi tuh kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Nah, jadi berarti gara-gara tugas kamu yang terbebani tadi yang membuat kamu overthinking itu tuh membuat kamu itu tuh cemas, terus juga mengalami homesick ya, terus orang tua kamu juga menanyakan terus kabar kamu, kamu itu pulangnya kapan, apakah benar seperti itu? Iya benar kak. Nah, terus kalau boleh tahu, kamu itu merasa homesick itu sejak kapan sih? Ngerasa homesick tuh dari kuliah semester awal sih, itu udah ngerasain homesick, tapi cuman 2 mingguan, habis itu kayak udah lupa gitu. Tapi kadang tuh tiba-tiba kayak homesick lagi tuh kalau misalnya kayak habis libur semester itu balik lagi ke sini, jadi tuh itu homesick lagi, tapi cuma bentar aja. Terus kamu tadi kan juga kamu itu kan orangnya overthinking. Nah, kamu itu mengalami itu overthinking tuh karena hal tersebut atau karena hal yang lain? Misalnya kamu tuh mulai kapan gitu kayak sering mengalami overthinking tuh karena apa gitu? Saya ngalamin overthinking itu sebenarnya udah dari lama. Nggak tahu kenapa saya tuh orangnya apa ya, kayak overthinking berlebih gitu, kayak apa-apa tuh dipikirin gitu, kayak misal habis ngomong sama orang gitu, nanti waktu sampai di rumah tuh kayak mikirin gitu, kayak aku tadi ngomongnya berlebihan nggak ya gitu, salah nggak ya, kayak gitu, selalu overthinking berlebih gitu. Walaupun hal itu wajar-wajar aja gitu, tapi tuh saya mikirnya tuh berlebih gitu. Ya berarti kamu itu orangnya sering overthinking ya. Hal apapun yang itu tuh kamu tuh selalu kamu pikirin kayak gitu kan. Nah, kamu kan sudah bercerita tentang masalah yang sedang kamu alamin terhadap kepada saya. Nah, selama proses konseling ini, hal apa sih yang bisa kamu ambil? Jadi dalam konseling ini yang saya dapat ambil itu kayak misal overthinking yang berlebih itu ternyata tuh nggak baik gitu, karena gara-gara overthinking yang berlebih itu malah diri saya sendiri yang susah gitu, kayak misal jadi capek pikiran, capek badan, capek batin kayak gitu, dan malah jadi nggak sehat juga buat badan saya.
Nah, jadi benar ya yang kamu itu jadi eh, apa karena kamu sudah menyadari bahwa overthinking itu nggak baik buat kamu kan. Nah, terus hal apa yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat ini tuh untuk mengatasi masalah yang sedang kamu alamin? Contohnya tuh kayak ini Kak, kayak misal tugas-tugas yang datang tuh saya akan kerjain lebih awal, nggak saya tumpuk-tumpuk lagi kayak gitu. Nah terus lebih terbuka lagi sama teman sekelompok, kayak misal ngomong kayak kamu tolong kerjain ini ya gitu, biar sama-sama seimbang gitu ngerjainnya tuh sama-sama gitu, bukan hanya lebih condong ke satu orang aja kayak gitu Kak. Nah, berarti nanti dalam waktu dekat ini yang kamu bakal lakukan itu tuh yang pertama kamu tidak menunda-nunda tugas perkuliahan ya, kayak mengerjakan tugas tersebut dalam waktu yang lebih jauh-jauh dari deadline gitu kan. Terus kayak mengerjakan tugas-tugas yang mudah terlebih dahulu. Dan terus yang kedua kamu bisa lebih terbuka sama teman kamu ketika ada masalah dalam tugas kelompok, ketika ada kendala itu kamu lebih terbuka kepada teman kamu gitu. Nah, dalam proses konseling ini selama proses konseling ini berlangsung, nah gimana perasaan yang kamu alami? Jadi perasaan yang saya alami itu kayak saya merasa lebih lega, lebih plong, lebih kayak apa ya, lega, udah nggak ada beban yang disimpan lagi gitu Kak. Jadi dalam waktu dekat ini saya berusaha mungkin untuk melakukan solusi yang saya dapatkan tadi, yang saya sebutkan tadi, kayak nggak menunda-nunda ngerjain tugas, sama ini apa, sama terbuka sama kawan gitu Kak. Nah, kamu sudah cukup bagus ya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang kamu alami, dan juga di sini saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah bagus ya untuk menceritakan semua masalah kamu terhadap saya secara terbuka dan tanpa keterpaksaan apapun. Nah, di sini nanti kalau misalnya kamu ingin menceritakan masalah kamu lagi kepada saya, nanti kamu dapat hubungi saya lagi untuk tahap lebih lanjut lagi, atau misalnya kalau masalah ini itu kayak ada yang belum terselesaikan gitu, nanti kamu bisa hubungi saya untuk kita melakukan konseling lagi seperti itu. Apakah kamu bersedia? Bersedia Kak. Baik ya Kak, makasih sudah mau mendengarkan cerita saya, meringankan beban pikiran saya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena kamu sudah mau melakukan konseling dengan saya. Iya. Nah, teman-teman, itulah tadi proses konseling yang sudah kami lakukan bersama klien yang mengalami masalah overthinking karena banyak tugas. Nah, konseling tadi kami lakukan dengan menggunakan pendekatan person centered therapy, yang dimana di sini konselor hanya memberikan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dari konseling untuk menurunkan rasa cemas yang ada dalam dirinya. Nah, di sini konselor juga tidak boleh membantu konseling untuk memberikan nasihat ataupun memecahkan masalah yang ada yang dialami oleh konseling tersebut. Melalui teknik pendekatan ini, benang kusut yang ada di kepala konseling itu bisa terurai. Nah, dalam tahap closing tadi, konseling juga bisa menemukan solusinya secara mandiri tanpa adanya bantuan dari seorang konselor. Sesi ini membuktikan bahwa ruang penerimaan